Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitriani dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Dengan NIM saya yaitu 122.106.23166. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester dari dosen pengampu saya yakni Bapak Hendra Riovita MM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi. Jangan lupa disimak guys. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi yang ada di negara tersebut. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor produksi dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Sistem ekonomi terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih sangat terikat dengan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setempat. Sistem ini terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat terpencil dan terisolasi peradabannya, juga taraf hidup yang masih rendah dan belum mengenal teknologi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah berperan dominan dalam mengelola dan mengatur perekonomian, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya. Sistem ekonomi pasar disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini muncul dikarenakan dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku sistem persaingan bebas. Artinya, siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Sistem ekonomi pasar merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi yang mengkehendaki kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta, atau perpaduan konsep antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi campuran terlahir sebagai konsekuensi logis atas upaya untuk menghapus kekurangan-kekurangan pada sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Yang kedua yaitu sistem perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi campuran, atau lebih tepatnya, Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang perwujudannya bersumber dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan Pancasila.
kekeluargaan, dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran karena sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan Indonesia. Sistem ini berorientasi kepada rakyat kebanyakan, walaupun sistem ekonomi Pancasila ini juga memberikan kebebasan pada rakyat, pemerintah juga tetap akan mengawasi jalannya sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi campuran sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan, sebab sistem ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan sistem perekonomian di Indonesia. Setiap sistem ekonomi yang dianut setiap negara pasti memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Berikut ini merupakan kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Yang pertama kekuatannya, kerjasama antar pemerintah dan swasta saling menguntungkan, penetapan harga lebih terkendali, hak perorangan dan swasta diakui, kegiatan usaha swasta sesuai peraturan pemerintah, sektor ekonomi pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu kelemahannya, beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena sektor ekonomi penting dikuasai oleh pemerintah. Yang terakhir adalah cara meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dari sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Adapun cara untuk meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dari sistem ekonomi yang dianut Indonesia, yakni diperlukannya suatu usaha yang konsisten seperti menerapkan segala aturan yang berlaku tanpa menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti pada politik negara dan lain sebagainya. Dan juga untuk mengatasi kelemahan sistem perekonomian di Indonesia, perlu diperhatikan lagi dalam masalah kegiatan ekonomi seperti pemerintah perlu meningkatkan suatu penegasan dan membuat perubahan yang berdasarkan pertimbangan kebijakan untuk meringankan beban pada pemerintah agar teratasinya segala permasalahan dalam sistem ekonomi. Nah, dari beberapa uraian materi dari sistem ekonomi ini, dapat saya simpulkan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah mendasar yang terjadi di semua negara. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ekonomi setiap negara masing-masing yang menganut sistem ekonomi sesuai dengan kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan, perlu merujuk pada suatu ekonomi yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di sebuah negara tersebut. Untuk meningkatkan dan mengatasi segala permasalahan pada sistem ekonomi, diperlukannya kerjasama antar semua pihak yang memiliki keterkaitan pada sistem perekonomian yang didasarkan atas musyawarah dan perbandingan segala aspek demi mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi untuk lebih meningkatkan sistem perekonomian di Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.